Yang pertama saya akan membukakan sedikit rahasia tentang kunci-kunci pembuka kekuatan positif. Ada beberapa kunci untuk membuka kekuatan positif pada diri kita. Dan kunci-kunci itu kalau kita sudah mengenalnya, apalagi bisa menggunakannya, yang namanya kunci. Kunci itu adalah pembuka. Maka semua berkah kehidupan yang tersembunyi di alam semesta, termasuk pada diri kita sendiri, maka akan terbuka dengan sendirinya. Langkah pertama, kunci utama untuk membuka kekuatan positif pada diri kita adalah kita harus belajar jatuh cinta pada kehidupan ini. Sekali lagi, belajar jatuh cinta pada kehidupan ini. Bukan melekat pada kehidupan, tetapi belajar jatuh cinta pada kehidupan ini. Yang namanya jatuh cinta berarti kita selalu diliputi oleh kegembiraan, sukacita, keindahan. Itu yang saya maksud. Seberapa besarnya cinta kita kepada kehidupan yang ada sekarang, yang kita rasakan saat ini, kalau kita bisa melipat gandakan perasaan itu, bisa 10 kali, 100 kali, 1000 kali, mungkin juga 100.000 kali, karena seperti yang saya sampaikan di episode yang sebelumnya, kekuatan positif itu tidak ada batasannya. Kekuatan positif itu tidak terbatas. Berbeda dengan ketika seseorang jatuh kepada ketiadaan kekuatan positif. Maka ada titik nadirnya, ada titik rendahnya. Dan titik rendah itu adalah titik kebangkitan seseorang. Karena tidak mungkin ada orang yang nyaman terus dalam penderitaan. Maka titik rendah penderitaan yang dicapai oleh seseorang bisa menjadi titik balik orang itu mencapai kebangkitan. Jadi tidak ada plafon sebetulnya untuk kadar cinta yang mampu kita rasakan. Dan semuanya ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau sekarang kita sudah memiliki yang namanya perasaan positif di dalam diri kita, nah sekarang tugas kita cuma tinggal melipat gandakan perasaan itu. 10 kali, 100 kali, 1000 kali, terserah kita. Sekali lagi tidak ada plafon untuk itu. Kita harus sadar bahwa sebetulnya kita terbuat dari cinta. Dan itulah inti zat dan sifat kita. Mari kita kembali ke belakang. Sebetulnya kita semua tercipta akibat ayah ibu kita berpelukan. Kita tercipta bukan hasil pukul-pukulan. Kita tercipta oleh kekuatan positif. Kita tercipta oleh cinta. Dan kalau tidak disemaikan cinta oleh Allah kepada ayah dan ibu kita, mungkin kita pun tidak ada. Dan semua kita tercipta itu karena cinta. Oleh karena itu, maka inti dari zat kita, inti dari sifat kita itu adalah cinta. Jadi kalau kita merujuk ke belakang, proses terbentuknya diri kita karena kita produk dari cinta, maka orang yang selalu berkesadaran seperti itu tidak mungkin di kehidupan ini mengalami ketiadaan cinta. Maka orang yang sadar dengan asal usulnya, setiap ruang dan waktu yang dia lakukan adalah selalu mengungkapkan cinta, mengungkapkan kekuatan positif pada semesta. Dan siapapun yang terus-terus mengungkapkan kekuatan positif pada pikiran dan perasaannya, maka tidak bisa tidak bisa tidak perlu diragukan lagi, maka dia akan bisa menerima limpahan keberkahan yang positif dari semesta. Karena siapa yang memberi, maka dia akan menerima. Ketika kita jatuh cinta kepada kehidupan, setiap batasan-batasan kehidupan pun akan lenyap. Karena sesungguhnya semua yang membuat manusia terbatas karena batasan-batasan yang diciptakan oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Karena manusia sering mengatakan, saya tidak bisa. Manusia sering mengatakan itu tidak mungkin. Manusia sering mengatakan seakan-akan dirinya itu tidak layak untuk mencapai sesuatu. Nah, batasan-batasan itu yang sering ditanamkan kadang-kadang oleh lingkungan kepada seseorang, dan orang itu kemudian menanamnya di pikiran bawah sadar, dan batasan-batasan itu akan kemudian terbawa terus-menerus dalam kehidupan. Tetapi ketika seseorang sudah jatuh cinta pada kehidupan, maka setiap batasan itu menjadi lenyap. Kita perhatikan sederhana saja. Kalau kita bisa sering-sering memperhatikan tubuh kita saja,
tubuh kita yang terdekat dengan kita. Bagaimana anugerah mata dan penglihatan yang diberikan pada kita. Bagaimana anugerah telinga dengan pendengaran yang diberikan kepada kita. Bagaimana anugerah mulut kita dan kita diberi kemampuan untuk berbicara. Bagaimana anugerah nafas kita. Bagaimana anugerah tangan kita. Bagaimana anugerah jantung kita. Bagaimana anugerah paru-paru kita, lambung kita. Bagaimana anugerah kaki kita. Memperhatikan yang sederhana saja pada diri kita, kita bisa jatuh cinta kepada kehidupan. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu itu akan terasa adanya kalau sudah tidak ada. Coba perhatikan ya, ketika kita mengalami rasa sakit saja. Misalnya sakit di kaki kita. Biasanya kita bisa lari, kemudian tidak bisa lari. Biasanya jalan kita tegak, kemudian jalan kita tidak tegak. Apalagi ada orang yang mungkin saja mengalami serangan saraf ya di bagian otaknya sehingga melumpuhkan kakinya. Biasanya dia berjalan dengan mudah, kemanapun dia pergi bisa diantarkan oleh kakinya. Kemudian tiba-tiba harus menggunakan kursi roda, harus menggunakan tongkat, dan lain sebagainya. Segala sesuatu itu terasa adanya ketika tidak ada. Nah, oleh karena itu maka ketika kita memperhatikan betapa besarnya berkah tubuh ini dengan segala organ tubuh yang diberikan Allah kepada kita. Dan saya pernah mengatakan di kajian yang sebelumnya, hidup adalah merasakan kehidupan. Dan untuk merasakan kehidupan, kita diberikan bekal yang begitu lengkap di dalam diri kita. Ya, semua panca indera kita, semua organ tubuh kita, rasa yang diberikan kepada kita. Bukankah itu sebetulnya sangat luar biasa? Ketika kita mampu berterima kasih atas anugerah tubuh saja sebagai kendaraan yang sangat hebat, yang senantiasa membawa kita terus-menerus dalam proses perjalanan kehidupan ini, kita bisa jatuh cinta kepada kehidupan ini. Dalam sektor yang parsial, yaitu tubuh kita sendiri. Apalagi kalau kita memperhatikan yang lebih luas. Bagaimana keberadaan udara, bagaimana keberadaan matahari, bagaimana keberadaan air, bagaimana keberadaan api. Coba, kalau tidak ada api, tentu saja kita tidak bisa memproses seluruh makanan kita. Bahkan banyak orang yang tidak pernah berterima kasih. Pada api saja lupa. Ketika api menyala, lupa berterima kasih. Padahal ketika api tidak menyala, coba ya, mau memasak air tidak bisa. Memasak nasi tidak bisa. Dan tidak mungkin kan kita menelan mentah-mentah beras yang keras itu. Kalau tidak dimasak, tidak ada rasanya. Kita mau makan sayur, kalau tidak ada api, tidak bisa. Kita juga mau memasak lauk pauk, kalau tidak ada api tidak bisa. Coba perhatikan itu semua. Kalau kita bisa memperhatikan betapa hidup semua unsur-unsur dalam hidup ini luar biasa dan menakjubkan, maka kita akan jatuh cinta pada kehidupan. Siapapun yang jatuh cinta pada kehidupan, maka dia punya rasa yang positif pada kehidupan, maka kehidupan akan memberikan yang luar biasa kepada dirinya. Inilah sebetulnya yang ingin saya sampaikan di episode yang ke-8. Dan puncaknya nanti saya akan berbicara tentang rasa syukur. Karena rasa syukurlah yang bisa melipat gandakan ya semua berkah dalam kehidupan kita. Dan itu sesuai dengan ajaran semua agama yang yang dianut oleh kebanyakan manusia di semesta ini. Dan nanti kita akan sampai ke situ. Nah, selanjutnya, jadi ketika kita jatuh cinta kepada kehidupan, sekali lagi setiap batasan akan lenyap. Karena sebetulnya semua batasan itu berasal dari ketiadaan cinta. Semua batasan itu karena kita tidak bisa mengungkapkan cinta. Ketika kita bisa mengungkapkan cinta dan kita bisa jatuh cinta pada kehidupan, semua batasan-batasan itu akan lenyap. Jadi sesungguhnya kita bisa melampaui ya batasan dalam hal apapun. Batasan dalam hal uang, batasan dalam hal kesehatan, batasan dalam hal kebahagiaan, batasan dalam kegembiraan, batasan dalam jalinan hubungan. Jadi semua itu dapat dilampaui. Batasan-batasan itu dapat dilampaui. Syaratnya cuma satu, kita sudah bisa jatuh cinta kepada kehidupan. Ketika kita sudah jatuh cinta kepada kehidupan ini, ya, kita tidak punya perlawanan lagi. Dan apapun yang kita cintai akan muncul. Apapun yang kita inginkan akan muncul secara serta-merta. Karena apa? Sudah tidak ada perlawanan lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan, ketika kita menolak sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup, sebenarnya ketika kita mengatakan tidak, sesungguhnya kita sedang mengatakan iya. Karena menurut hukum tarik-menarik, penolakan itu berarti
kita sedang memancarkan perasaan buruk terhadap sesuatu. Dan ketika perasaan kita buruk, maka kita akan mendapatkan yang buruk. Jadi ketika kita mengatakan tidak pada hal yang tidak kita inginkan, sebetulnya hukum tarik-menarik memahaminya, kita mengatakan iya. Nah, itulah mekanismenya, itulah rahasianya. Sudah saya bukakan pada kesempatan pada episode yang sebelumnya. Para sahabatku, ketika kita sudah jatuh cinta kepada kehidupan ini, ya, kesempatan-kesempatan akan berdatangan. Semua akan berdatangan ke dalam kehidupan kita. Bahkan sentuhan kecil saja sudah cukup untuk menghapuskan hal-hal yang negatif. Dan barangkali banyak sekali ya kita menyaksikan ada sekelompok orang yang dengan upaya sedikit saja dia mendapatkan berkah yang banyak. Tapi ada sekelompok orang lain dengan upaya yang sangat kerja keras, tetapi dia tidak mendapatkan berkah seberlimpah orang tadi. Ya, yang dengan sentuhan kecil saja dia mendapatkan berkah yang banyak. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya sebenarnya sederhana. Yang satu sudah mampu mengungkapkan kekuatan positif, yang satu belum mampu mengungkapkan kekuatan positif. Karena yang satu sudah melampaui segala batasan, yang satu masih terperangkap oleh batasan-batasan. Itu yang menyebabkan perbedaannya. Dan kita sama sekali kadang-kadang mengabaikan semua ajaran yang disampaikan oleh semesta kepada kita. Padahal setiap hari begitu banyak sebetulnya pelajaran yang ditampakkan kepada kita. Cuma kita abai terhadap semua itu. Kan setiap hari kita bisa menyaksikan mengapa ada orang yang hidupnya dipenuhi oleh keberlimpahan. Mengapa ada orang yang hidupnya justru dipenuhi oleh kekurangan. Di mana letak perbedaan mereka? Dan selama ini kita memahami seakan-akan itu adalah takdir yang diberikan oleh semesta kepada kedua orang itu. Bagaimana mungkin semesta yang punya cinta kasih yang tanpa batas kemudian membeda-bedakan? Bahkan Allah mengatakan dirinya bukankah sebagai yang maha adil. Dan Allah tidak mungkin memperlakukan hamba-hamba yang dicintainya berbeda. Dan Allah itu menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan berkah yang sama. Yang menyebabkan dua orang itu berbeda mendapatkan berkah, itu bukan Allah sebetulnya, tapi dirinya sendiri. Sekali lagi, dirinya sendiri. Itu yang harus kita pahami. Jadi penentu kehidupan kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita akan merasa jauh lebih nyaman daripada yang kita kira. Kita bisa merasakan sesuatu yang lebih nyaman daripada yang kita rasakan. Kapan itu terjadi? Ketika kita sudah bisa jatuh cinta kepada kehidupan. Bahkan orang yang sudah jatuh cinta pada kehidupan sudah tidak terjebak lagi oleh benar salah, baik buruk. Karena apa? Dia sudah bisa melihat segala hal yang terjadi sebagai kebenaran. Bahkan dia bisa menangkap pesan-pesan di balik semua itu. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, kalau saya sedang mengajarkan fisika, misalkan yang sederhana saja. Kita mengenal dalam fisika ada yang namanya anomali air. Jadi air itu ya memiliki sifat yang berbeda yang disebut dengan anomali. Yang namanya anomali oleh kebanyakan orang kan dipahami sebagai sesuatu yang aneh dan dianggap sesuatu yang negatif. Padahal sesungguhnya kalau air tidak punya anomali, tentu saja ya begitu banyak kehidupan yang akan musnah. Sambil contoh yang sederhana ya. Saya jelaskan supaya semuanya bisa memahami. Air itu, ya, air, ya. Yang pertama, air yang saya maksud adalah ini adalah H2O. H2O. Jadi air itu terbentuk oleh 2 atom H dan 1 atom O. Jadi 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi unsur pembentuk air ada 2. Yang pertama adalah hidrogen. Dan yang kedua adalah oksigen. Oksigen. Kalau kita mau memperhatikan sifat, sebetulnya hidrogen, oksigen, ini kan sifat-sifat api sebetulnya. Tetapi 2 unsur ini berpadu, 2 atom H, kemudian 1 atom oksigen, kemudian membentuk 1 molekul yang namanya molekul air. Ternyata justru ya, air ini yang bisa melawan api. Makanya pemadam kebakaran ketika ada kebakaran, api yang menyala-nyala itu pasti butuh air. Padahal sebetulnya di dalam air ini ada unsur apinya, hidrogen dan oksigen. Tetapi ketika berpadu, malah dia bisa mengalahkan api. Bukankah itu luar biasa? Nah, kalau kita perhatikan salah satu dari sifat air yang sangat luar biasa,
Yang pertama, air itu punya sifat molekulnya, molekul air itu bersifat polar. Bersifat polar. Jadi artinya muatan positif dan negatif dari molekul air tidak pernah berada pada satu titik. Semua molekul di alam semesta ini, pusat muatan negatif dan pusat muatan positifnya berada pada satu titik. Tapi satu-satunya molekul di alam semesta yang tidak berada pada satu titik, artinya secara alami sudah terpolarisasi, hanya molekul air. Oleh karena itu maka molekul air itu karena sudah terpolarisasi, dia menjadi sangat aktif. Misalkan saya gambarkan ya, kalau ini molekul air ya, ini positif, ini negatif. Ini molekul air, ini positif, ini negatif. Ini molekul air, ini positif, ini negatif. Ini molekul air, ini positif, negatif. Karena dia sudah terpolarisasi, coba perhatikan. Negatif dengan positif tarik menarik. Positif dengan positif tolak menolak. Akibat tarik menarik dan tolak menolak, maka molekul air itu tidak pernah diam. Sangat aktif. Makanya karena sangat aktif, maka air merupakan pelarut yang sangat baik. Coba kalau kita mandi ya, kita mandi kemudian kita gosokkan sabun ke tubuh kita, dengan disirami air, semua luluh. Kenapa? Karena molekul air itu sangat aktif. Coba bayangkan, kalau Allah tidak menciptakan molekul air itu bersifat polar, mungkin ketika kita memasak, ya, tidak mungkin kan, garam bisa menyerap ke dalam air, gula bisa larut dalam air, bumbu-bumbu tidak larut dalam air. Coba, apa rasanya masakan itu kalau tidak larut? Apalagi ketika dipanaskan, molekul-molekul semakin aktif. Akibatnya apa? Jumlah energi kinetik yang tersedia semakin banyak, maka jumlah yang bertumbukan di dalam semakin banyak. Maka ya semua yang dilarutkan dalam air semakin merata. Itu luar biasa. Yang kedua ya, molekul air itu punya yang disebut dengan keanehan. Yaitu yang disebut dengan anomali air. Anomali. Nah, anomali ini sering disebut keanehan. Apa anehnya molekul air? Coba perhatikan ya. Air itu kalau suhunya turun dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, ini kan turun suhunya. Harusnya kalau turun itu menyusut. Air beda. Turun suhunya malah memuai. Luar biasa. Tapi ketika naik suhunya dari 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius, apa yang terjadi? Malah justru dia menyusut. Ini yang disebut dengan anomali, ya. Jadi ketika suhunya turun malah memuai. Ketika suhunya naik malah menyusut. Sementara semua kebanyakan material di alam semesta, kalau suhunya turun, ya dia akan menyusut. Kalau suhunya naik memuai, air enggak. Suhunya turun malah memuai. Suhunya naik malah menyusut. Ini disebut anomali. Nah, anomali ini bukan keanehan, tapi ini cinta kasih semesta. Ini kasih sayang Allah yang luar biasa. Coba perhatikan ya. Para sahabat ya. Kalau para sahabat pesan es teh. Ini es teh sudah dibuat. Kan esnya itu tidak pernah tenggelam. Esnya selalu mengapung. Betul kan? Padahal ini sama-sama H2O. Ini H2O, ini juga H2O. Cuman ini H2O dalam bentuk padat, ini H2O dalam bentuk cair. Sama-sama H2O. Tetapi ketika dia berwujud es, dia mengapung di permukaan. Kenapa bisa mengapung? Karena apa? Karena massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air. Contoh ya, massa jenis itu kan sebenarnya massa dikalikan dengan volume. Perhatikan, ketika suhu turun dari 4 ke 0 derajat, berarti dia akan jadi es. Dia akan memuai. Kalau ini lebih besar volumenya, massa jenis lebih kecil. Akibatnya massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air. Makanya es mengapung. Apa manfaatnya coba? Ini manfaatnya kalau di kita mungkin tidak terasa ya. Tapi coba di kutub ya. Ini danau. Di sini karena banyak sekali ikan, ya di kutub ya, ikan salmon banyak sekali di sini ya, di kedalaman ikan. Nah, ketika suhu turun dari 4 derajat Celcius menuju 0 derajat Celcius, apa yang terjadi? Kan ini semua permukaan akan jadi es. Ini es. Nah, kalau air itu sama dengan yang lain, ketika dia itu turun kemudian dia menyusut. Coba, rho sama dengan
massa per volume. Ketika volumenya kecil, maka massa jenisnya akan besar. Akibatnya apa? Kan air akan tenggelam ke bawah. Kalau es akan tenggelam ke bawah. Kalau es tenggelam ke bawah, air akan terdesak ke atas. Akibatnya yang di bawah jadi es. Nah, air yang ke atas karena suhu turun akan jadi es lagi. Satu danau akan menjadi es. Tetapi dengan demikian, dengan anomali air, apa yang terjadi? Es hanya di permukaan saja. Jadi di kutub itu es hanya di permukaan saja. Di bawah itu kehidupan biasa. Bahkan ya orang-orang kutub kalau mancing kan bikin lubang di sini. Kemudian masukkanlah mata pancing ke sini, dapat ikan. Bukankah itu luar biasa? Nah, kalau orang awam menganggap anomali itu sebagai sesuatu yang aneh. Padahal anomali itu sebenarnya cinta kasih semesta. Nah, kalau kita berbicara tentang anomali kehidupan, pasti orang awam mengatakan anomali itu sesuatu yang tidak disukai. Padahal itu rencana Allah yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, jatuh cintalah pada kehidupan. Begitu saya tahu sifat molekul air, pertama molekulnya polar, yang kedua punya sifat anomali, saya jatuh cinta pada air. Begitu saya jatuh cinta pada air, maka saya punya rasa yang positif terhadap air. Apa yang terjadi? Saya tidak mau menghambur-hamburkan air, saya sangat berterima kasih pada air. Setiap mandi saya selalu berterima kasih, terima kasih air, kau masih datang. Saya pegang-pegang dulu, saya sapa-sapa dulu sebelum air itu dipakai. Dan ternyata dengan demikian menyembuhkan. Itulah para sahabat ya. Jadi kenapa ya yang pertama di episode yang ke-8 ini saya mengajak kita, yuk kita belajar jatuh cinta kepada kehidupan. Karena jatuh cinta kepada kehidupan artinya kita tidak bisa melihat lagi ada sesuatu yang buruk dalam kehidupan. Semua adalah berkah. Bahkan ya, saya sering menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ketika saya berada dalam sesi konsultasi pribadi. Misalnya ya, ada orang yang datang ke rumah saya, kemudian pasti kalau datang ke rumah saya mau konsultasi pribadi, biasanya pasti punya masalah. Dan pasti masalahnya itu sesuatu yang tidak dikehendaki datang dalam hidup. Ya, jadi ingin sharing, ingin mencari jalan keluar. Nah biasanya selesai sesi konsultasi saya bertanya, coba ingat-ingat. Dari tadi kita bicara, apakah Anda mendapatkan manfaat dari pembicaraan dengan saya? Oh luar biasa, saya bisa terbuka pikiran saya dapat pencerahan. Nah pertanyaan yang kedua dari saya, apakah Anda bisa bertemu dengan saya kalau Anda tidak punya masalah? Oh iya ya, jadi siapa yang mengantarkan Anda kepada saya? Bukankah masalah? Jadi sebetulnya yang mengantarkan kita kepada pencerahan bisa jadi sesuatu yang tidak kita kehendaki dalam hidup. Nah, kalau kita bisa jatuh cinta kepada kehidupan, kita memahami kehidupan, tidak ada yang buruk dalam kehidupan. Semua dalam kehidupan itu adalah baik-baik saja. Nah, itu akan menimbulkan pikiran positif pada kehidupan, rasa positif pada kehidupan. Bahkan ya, orang yang sudah bisa jatuh cinta pada kehidupan, ketika dia mengalami satu kegagalan pun, dia tidak akan pernah ya memiliki pikiran dan perasaan buruk. Kenapa? Ini hanya Allah sedang membukakan pintu yang lain buat saya. Allah sedang menutup satu pintu dan Allah sedang membukakan pintu yang lain buat saya. Makanya dengan perasaan seperti itu, dengan pikiran yang semacam itu, dia tidak akan pernah jatuh terpuruk. Maka dalam waktu yang singkat dia akan mengalami kebangkitan kembali. Nah itulah ya, saya sering sudah menyampaikan di kajian yang sebelumnya, ketika kita mendapatkan yang tidak diinginkan dan perasaan kita buruk, sama saja kita sedang menaiki kuda liar. Dan ketika kita menambah keburukan perasaan kita, berarti kita sedang menambah cambuk pada kuda liar itu. Dan kalau kuda liar dicambuk, sudah ditumpangi oleh kita, kemudian dicambuk, maka kita akan dibawa kepada situasi yang lebih buruk lagi. Itulah para sahabat ya. Ini adalah rahasia-rahasia yang saya buka tentang kehidupan. Dan ini sangat mudah untuk diimplementasikan kalau kita mau. Dan puncaknya kita akan menemukan kehidupan yang menakjubkan. Baik ya, kita teruskan dulu. Jadi ketika kita sudah bisa jatuh cinta pada kehidupan, kehidupan kita akan dipenuhi dengan energi. Kehidupan kita akan dipenuhi oleh kegembiraan. Bahkan kegembiraan yang tanpa batas. Kehidupan kita akan dipenuhi oleh kesenangan yang tidak ada habisnya. Kita akan merasa seringan bulu. Seolah-olah kita melayang di udara. Dan apapun yang kita cintai,
berluluhan di kaki kita. Apapun yang kita cintai berdatangan serta-merta kepada kita. Apapun yang kita inginkan berdatangan secara serta-merta kepada kita. Kenapa? Karena di sini sudah positif, ya. Pikiran sudah positif, perasaan sudah positif, maka kita sudah menjadi magnet yang positif. Maka semua yang berada dalam medan magnet kita, ya, yang akan datang kepada kita yang positif. Nah, tentu saja kalau saya berbicara medan magnet, para sahabat, jadi kalau saya punya magnet sebesar ini, maka di sekitarnya ada medan, ya, ada medan. Ya, kalau kekuatan magnetnya itu besar, medannya lebih luas lagi. Kalau medannya lebih luas lagi, maka kekuatan dia untuk menarik tentu saja lebih besar lagi. Bahkan benda-benda yang jauh pun bisa ditarik dengan kekuatannya. Oleh karena itu maka kita harus terus-menerus tadi, ya, melipat gandakan perasaan kita. Kalau hari ini kita sudah punya perasaan positif, yuk kita lipat gandakan. 10 kali, 100 kali, 1000 kali, bahkan jika perlu 100.000 kali. Karena sekali lagi, kekuatan positif tidak ada plafon, tidak ada batas. Tidak ada plafon, tidak ada batas. Semuanya bisa kita lampaui. Jadi jatuh cinta kepada kehidupan, itu artinya, ya, lepaskan kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Dan kita akan menjadi tak terbatas. Dan kita pun menjadi tak tertaklukkan lagi. Itu yang disebut dengan jatuh cinta kepada kehidupan. Artinya kita terus-menerus melepaskan kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Jadi sekali lagi para sahabat, saya mengingatkan kembali kekuatan positif. Orang menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain itu karena kekuatan positif. Orang membuat baju karena kekuatan positif. Orang menanam kapas karena kekuatan positif. Ya, orang menenun kain karena kekuatan positif. Orang memintal benang karena kekuatan positif. Orang bisa menjahit karena kekuatan positif. Semua proses mencipta itu terjadi karena kekuatan positif. Dan tidak ada temuan apapun di dalam kehidupan kita kalau tidak ada kekuatan positif. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan cinta. Makanya begitu seseorang punya cinta dan dia bisa mencintai, memiliki kekuatan positif dan kemudian dia menggunakan kekuatan positif itu, maka dia menjadi orang yang produktif. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Ya tentu saja, manusia yang berguna bagi manusia yang lain adalah mereka yang sudah bisa menggunakan kekuatan positif yang ada di dalam dirinya. Dia sudah menemukan cinta dan dia sudah mampu mencintai. Ini masih dalam rangka jatuh cinta kita kepada kehidupan. Ya, coba. Kita perlu sekali-kali mungkin belajar dari matahari. Matahari ya. Matahari. Kalau saya gambarkan apa itu bagaimana matahari dengan bumi, ya. Kita lihat di layar berikut ini, di papan tulis berikut ini supaya lebih jelas ya. Perhatikan ya. Ini matahari. Matahari. Yang paling istimewa dari matahari apa? Yang paling istimewa matahari itu ya selalu bangun tepat waktu. Walaupun penontonnya masih tidur, matahari sudah bangun. Dan matahari tidak pernah terlambat bangun. Jamnya menyinari, dia menyinari. Itulah matahari. Makanya kita perlu belajar dari matahari. Nah di sini kan bumi, ini bumi kita. Ini matahari, ini adalah bumi, bumi kita. Matahari memancarkan sinarnya ke bumi ini. Bukankah kita sudah tahu matahari ini adalah sumber energi? Proses fotosintesa di bumi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada matahari. Kalau tumbuhan itu cuma berbekal air, karbon dioksida, kalau tidak ada matahari tidak akan terjadi yang namanya proses fotosintesa. Kalau tidak ada proses fotosintesa, tentu saja tidak mungkin ada buah, tidak mungkin ada sayur, tidak mungkin ada rumput. Dan kalau tidak ada rumput, tidak mungkin ada daging. Karena semua daging bukankah berasal dari rumput. Kambing makan rumput, sapi makan rumput, ya, semua makan rumput. Dan tidak ada daging kalau tidak ada rumput. Tetapi satu sumbernya, kalau tidak ada matahari, tidak ada rumput di sini. Berarti kalau tidak ada matahari, sebetulnya tidak ada yang namanya makanan di bumi ini.
Tetapi yang luar biasa, para sahabat, ya, bukan sekedar tumbuh-tumbuhan yang hidup di sini gara-gara matahari, termasuk tubuh kita. Tubuh kita. Karena apa? Tubuh kita perlu makanan, sedangkan sumber makanan itu adalah semua yang ada di alam. Buah, sayur, ya, daging, ikan, semua. Dan semua mereka juga memakan semua berkah-berkah yang ada di alam. Semua berasal dari matahari. Yang luar biasa dari matahari apa? Matahari itu memancarkan sinarnya satu arah. Dan tidak pernah ya, dua arah. Walaupun sesampai di bumi dipantulkan, tapi di sini ada efek rumah kaca. Sehingga sinar yang datang ke bumi paling dipantulkan ke sini, pantulkan lagi ke bumi, pantulkan lagi ke sini, maka terus dipantul-pantul. Itu yang disebut dengan efek rumah kaca, sehingga terjadi yang namanya pemanasan global. Itu yang menyebabkan ya sekarang ya suhu di bumi ini naik, sehingga es di kutub mencair. Itu sangat berbahaya. Kalau terus-menerus suhu itu naik ya, maka semua es di kutub mencair, bahaya. Kenapa? Lautan akan naik. Ketika lautan naik, semua daratan bisa habis oleh lautan. Makanya kenapa sekarang daratan terus-menerus berkurang? Karena apa? Lautan terus naik. Akibat apa? Akibat pemanasan global. Kenapa itu terjadi? Karena di sini banyak sekali ya perangkap-perangkap yang memerangkap sinar matahari sehingga dia tidak bisa lolos lagi ke atas. Nah, perangkap-perangkap ini yang disebut dengan efek rumah kaca. Akibat apa? Akibat dari polusi yang ditimbulkan oleh manusia. Luar biasa ya. Jadi semua kerusakan itu ya sumber utamanya adalah manusia. Makanya kita sekarang belajar untuk menuju ramah lingkungan, ya kan? Ramah lingkungan, sampah supaya tidak terlalu banyak dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling luar biasa adalah matahari tidak pernah menuntut balas budi dari bumi. Tidak pernah matahari mengatakan pada bumi, tolong dong kau berterima kasih kepadaku. Matahari terus aja bersinar dan bersinar. Jadi kalau kita jatuh cinta pada kehidupan, mempelajari satu aja, bagaimana matahari itu memberikan kehidupan, bagaimana matahari itu memberikan cintanya kepada bumi. Kalau kita sadar itu saja, menurut saya sudah luar biasa. Makanya saya mohon maaf ya, kalau mau makan ya saya sering mengatakan ya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Setelah saya berdoa seperti itu saya tambah lagi, ya Allah ya berkahilah rezeki yang kau anugerahkan padaku, manunggalkan rezeki ini dengan tubuhku, karena semua yang ada di piring itu akan bermanunggal dengan tubuh saya, akan menjadi diri saya. Dan untuk semua orang, dan saya mengatakan manunggalkan rezeki dengan tubuhku, sehat, kuat, sempurna. Dan untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepadaku, aku doakan semua mereka sejahtera lahir dan batin. Dan untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baru saya baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena saya jatuh cinta kepada kehidupan. Saya jatuh cinta kepada nasi, saya jatuh cinta kepada sayur. Karena mereka itu sangat luar biasa. Bukan sekedar sumber makanan, tapi mereka semua akan menjadi tubuh saya. Akan menjadi bagian dari diri saya. Makanya saya harus bersahabat dengan mereka semua. Dan ketika kita sudah bersahabat dengan semua mereka, percaya sama saya, kemanapun kita pergi, kita tidak akan susah makanan. Jadi satu persoalan kita, kalau kita susah dengan makanan, ya, jadi makanan saja menjauh dari kita, tidak mau bersatu dengan tubuh kita. Ada yang salah dengan pikiran dan perasaan kita tentang makanan. Karena apa? Barangkali kita kurang bersyukur, kurang berterima kasih kepada semesta. Dan kalau kita sudah bisa seperti ini, subhanallah. Makanya 4 unsur semesta yang luar biasa. Dari sini ada api. Di bumi ada udara. Kemudian ada air. Kemudian ada tanah. Ada tanah. Coba, 4 unsur ini bukan sekedar menjadi unsur pembentuk tubuh kita, tapi 4 unsur ini adalah unsur yang kita butuhkan setiap saat dalam kehidupan kita. Kita butuh api, kita butuh udara, kita butuh air, kita butuh tanah. Bahkan, ya, kalau tidak ada udara, tidak ada mobil. Karena mesin mobil nggak ada artinya kalau tidak ada ban.
Dan bagian yang paling kuat dari mobil, bukankah sebetulnya adalah ban? Dan ban itu tidak ada kalau tidak ada udara. Tapi pernah nggak para supir itu berterima kasih pada udara? Ketika dia bannya kempes baru terasa, aduh ban kempes, udaranya keluar semua dari ban. Repot banget kan? Mobil mogok, mau jalan tidak bisa. Ya, begitu sudah udara masuk ke ban, jalan lagi mobil. Pernah nggak kita berterima kasih? Terima kasih udara, terima kasih, kamu luar biasa. Tidak. Karena apa? Kita belum jatuh cinta pada semua ini. Tidak jatuh cinta pada semua ini. Ketika kita belum jatuh cinta pada semua ini, kita belum merasakan keberadaan ini semua. Bahkan para sahabat, ucapan terima kasih yang basa-basi di mulut saja itu pun tidak cukup. Karena terima kasih itu harus masuk menjadi perasaan. Harus sepenuh hati kita. Karena kalau terima kasih tidak sepenuh hati, itu juga tidak akan pernah membuat hukum tarik-menarik bekerja. Jadi marilah kita sekarang belajar cinta dari matahari. Matahari tak pernah sekalipun mengatakan kepada bumi, engkau berutang kepadaku. Itulah cinta yang agung, cinta yang menerangi seluruh langit. Apa cinta kita selama ini? Mungkin cinta kita palsu. Karena apa? Karena kita itu cintanya bersyarat. Saya akan baik kepada kamu kalau kamu baik kepada saya. Transaksional. Transaksional. Itulah cinta yang sangat sempit. Matahari sudah mengajarkan cinta yang sangat agung kepada kita. Tidak transaksional. Matahari terus saja menyinari. Dan tidak pernah minta balasan. Para sahabat, cara jatuh cinta kepada kehidupan sama persis seperti kita jatuh cinta kepada seseorang. Coba, ketika kita sedang jatuh cinta pada seseorang, kita mengagumi orang itu. Dan segala sesuatu tentang orang itu, ya, yang kita sedang jatuh cinta kepadanya, itu semuanya menjadi indah. Jadi orang yang sudah jatuh cinta pada kehidupan, melihat semua kehidupan ini adalah menakjubkan, sangat indah. Dia melihat laut, menakjubkan, melihat udara menakjubkan, melihat semua. Bahkan melihat satu bunga saja, dia mungkin bisa menangis. Karena apa? Semuanya sangat menakjubkan. Bahkan saya pernah mengajak ya para sahabat untuk meditasi ke alam semesta. Meditasinya sederhana. Setelah hening, kemudian saya menyuruh mereka untuk memperhatikan semua daun yang ada di hadapannya. Jadi kebetulan habis meditasi di depan para sahabat itu ada banyak pohon. Saya suruh memperhatikan daun yang ada di hadapannya. Kemudian saya suruh menghitung berapa banyak daun. Semua mengatakan tidak sanggup. Menghitung saja tidak sanggup. Apalagi kita membuat. Apalagi kita mengambil satu daun dan kemudian perhatikan ya. Bagaimana sel-sel daun itu terbentuk. Bagaimana semesta, bagaimana ruang kosong ini. Ruang kesadaran ini menciptakan semua itu. Makanya tidak mungkin lagi ya menyakiti pohon. Bahkan merasa berutang budi kepada pohon yang memberikan oksigen setiap saat. Jadi belakang saya ini, saya baru menanam banyak pohon di taman. Dan saya perbanyak pohonnya, kenapa? Karena saya sadar, saya perlu oksigen. Dan saya sadar karena saya mengeluarkan racun yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida yang saya keluarkan kan diproses oleh pohon. Dan setelah diproses oleh pohon, pohon mengeluarkan bukan racun lagi, oksigen yang saya butuhkan. Jadi aneh ya kalau ada orang yang kemudian tidak suka menanam. Atau tidak peduli kepada pohon. Ketika pohon mengering, dia tidak sedih. Ketika pohon tidak kekurangan air, padahal dia punya tangan, tidak sedih. Saya kalau lihat bunga yang kering, ya pergi kemanapun, dan di genggaman saya ada air, itu sebelum saya minum, pasti saya siramkan dulu sebagian ke situ. Karena apa? Kan di situ ada tenggang rasa. Bagaimana saya bisa minum sementara dia tidak minum? Kalau kita sudah jatuh cinta kepada kehidupan, maka kita akan melihat semua dalam kehidupan ini menjadi sangat indah.
Dan kita menjadi sangat peduli. Semua batasan-batasan akan lenyap seperti yang saya sampaikan tadi. Tanpa batasan. Kepada pohon, kepada hewan, kita mencintainya. Dan ketika kita mengungkapkan cinta kepada mereka semua, bukankah mereka juga akan mengungkapkan cinta kepada kita? Ini yang tidak disadari para sahabat. Ini hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita.